ini adalah foto saya kelas 7 semester ini. Ya, pertama adalah kita dulu mengetahui apa tujuan gambar adalah pertama itu adalah mengidentifikasi, kedua menjelaskan teknik, kemudian membuat salah satu gambar flora, fauna dan alam benda. Jadi saya kira itu materi yang oke. Ya, materi video pada hari ini yaitu yang pertama ada, yang kedua adalah objek menggambar ataukah objek apa yang menggambar. Yang ketiga komposisi, artinya bahan-bahan atau menggambar. Ya, yang keempat adalah menggambar. Jadi silakan membahasnya pada kesempatan kali ini. Yang kelima adalah alat media, kemudian uji kompetensi. Jadi uji hanya latihan atau kemudian pengertian menggambar. Baik, kita pada kesempatan hari ini anak-anakku sekalian, pengertian menggambar itu adalah gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengetahui tulisan. Jadi gambar itu sebelumnya bahasa yang universal, artinya sudah ditahu sebelum masa-masa sekarang ya, sudah pada zaman dahulu kala sudah ditahu itu apa itu gambar ya, karena untuk membedakan bentuk-bentuk ataukah memberikan materi untuk pada zaman dahulu ataukah pada purbakala dahulu, orang-orang tua kita dahulu yang sebelum tahu itu tidak mengenal tulisan seperti ini, tapi dia mengenal dengan gambar tanda-tanda itu semua. Artinya jauh sebelum kita itu sudah ada namanya gambar ya. Kemudian kedua adalah menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa dan daya cipta untuk menempuh kebutuhan hidupnya. Jadi coba disimak baik-baik teks ini, apa itu pengertian menggambar ya. Jadi menggambar itu melibatkan fisik kita ya, bukan hanya melibatkan tangan atau ke fisik kita ya, tenaga, tetapi juga mental. Mental di sini harus perlu ada kesabaran ya, sabar gambar, kemudian harus ada kreatif ya, kemudian semangat. Nah, itu adalah mental. Kemudian aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa. Jadi fisik artinya berhubungan dengan keterampilan. Jadi kalau ada keterampilan kita dalam menggambar itu cepat sekali dalam dipahami ya. Tapi bukan hanya itu, tapi semuanya bisa menggambar sebenarnya ya, bukan orang-orang tertentu orang yang bisa menggambar. Yang penting kita ada kemauan, ada yang ada keinginan untuk berkreativitas dalam menggambar ya. Kalau kita sering-sering menggambar, sering-sering melihat objek, sering-sering menggambar, itu akan pasti lama-kelamaan akan bisa atau bisa belajar dengan orang-orang yang sudah bisa menggambar dengan baik ya. Kemudian mental itu berhubungan dengan rasa, karsa dan daya cipta. Artinya itu mental itu menggambar itu perlu ada rasa, artinya perasaan ya, dihayalkan perasaan bagaimana, kemudian karsa dan daya cipta yang menunjukkan ya. Jadi harus lengkap semua pikiran kita, fokus kita ya, harus tertuju pada objek yang
kita mau gambar ya. Nah, dan memerlukan mental memang. Nah, mentalnya itu butuh kesabaran ya. Dan dapat disimpulkan bahwa menggambar adalah aktivitas kreatif untuk membentuk imaji atau gambar yang menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi menggunakan berbagai teknik kuratan dan alat gambar yang beragam. Jadi saya kira ini yang kalian bisa lihat atau bisa catat-catat bagaimana seninya gambar itu ya. Jadi ini pengertian menggambar. Kemudian kita lanjut sebelum yang kedua adalah objek. Jadi objek itu adalah tempat ataukah dan fauna. Jadi kalau flora itu adalah kemudian alam benda. Alam benda ini okay. Kemudian komposisi. Komposisi adalah tata susun rupa. Oke, komposisi terdiri dari keseimbangan, kemudian kesatuan. Jadi keseimbangan, kemudian irama, kemudian teknik menggambar. Jadi beberapa teknik menggambar flora, teknik menggambar flora saja dulu, memiliki komposisi, proporsi dan keseimbangan. Artinya supaya tidak terlalu besar. Kemudian beberapa tahapan yang harus dilakukan pada menggambar sebagai berikut. Jadi mengetahui bentuk dasar objek. Kemudian teknik menggambar flora. Jadi ini adalah tekniknya kecil, ya. Jadi itulah manfaatnya dari sketch yang kita tiru, ya. Kalau misalnya bunganya bunga, jadi gambarlah bentuk lingkaran untuk bunga. Kemudian gambar kelopak bunga sesuaikan dengan, kemudian beri warna pada hasilnya atau di sudah dibuat gambarnya, ya. Kemudian teknik kedua itu membuat gambar. Kemudian ini di dalam gambar kelopak dan caranya sesuai dengan. Kemudian seperti ini. 3, tentukan titik pusatnya. Kemudian seperti ini. Nah, ini gambar aslinya sebenarnya seperti bunga aslinya. Oke. Nah, sekian dulu kali ini. Mudah-mudahan pola ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.